Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Master Effendi, calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Bengkulu. Berikut ini adalah tugas koneksi antar materi modul 1.4. Untuk berperan penanaman budaya positif di kelas dan di sekolah, sebagai guru penggerak kita harus memahami terlebih dahulu visi guru penggerak. Guru penggerak adalah memimpin perubahan ke arah yang positif. Kemudian bagian B-nya mengelola perubahan positif tersebut. Memimpin perubahan ke arah positif berarti kita mengolah berpikir strategis dan aspiratif sebagai paradigma. Kemudian yang perlu kita wujudkan tujuan akhir kita adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai guru penggerak kita selalu berupaya menjadi teladan bagi murid, sehingga murid bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, kita harus berpihak pada murid. Kemudian berkolaboratif, reflektif, mandiri, dan inovatif. Itu nilai-nilai penggerak yang harus dimiliki oleh seluruh guru penggerak. Untuk menanamkan budaya positif di sekolah, yang paling bagus adalah pada posisi control manager dan menerapkan segitiga restitusi. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ketika anak lambat masuk ke kelas. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ketika anak terlambat masuk ke kelas. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ketika anak terlambat masuk ke kelas. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ketika anak terlambat masuk ke kelas. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ketika anak terlambat masuk ke kelas. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ketika anak terlambat masuk ke kelas. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ketika anak terlambat masuk ke kelas. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ketika anak terlambat masuk ke kelas. Ini pemahaman terhadap konsep-konsep inti pada modul ini. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah keyakinan baik yang bersifat universal atau sudah diyakini oleh seluruh orang di dunia ini. Kemudian yang kedua, posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Selanjutnya, teori motivasi. Motivasi yang paling efektif untuk menerapkan disiplin positif adalah motivasi internal. Hukuman dan penghargaan. Dua hal ini mempunyai dampak yang hampir sama dalam upaya menerapkan disiplin positif, yaitu hanya membentuk disiplin positif sementara karena motivasinya motivasi eksternal. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kebebasan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, cinta dan penerimaan. Selanjutnya, segitiga restitusi. Pendekatan yang
dilakukan untuk mengembalikan murid pada posisi gagal atau melanggar disiplin menjadi posisi berhasil. Keyakinan kelas. Dan 3, pendekatan. Yang pertama, pengembalian identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang tiga, penguatan keyakinan. Perubahan gaya berpikir yang saya alami setelah belajar modul ini. Sebelum belajar modul ini, saya berkeyakinan bahwa pemberian hukuman dan hadiah bisa meningkatkan disiplin pada murid. Setelah belajar modul ini, ternyata kedisiplinan yang ditimbulkan oleh hukuman dan hadiah hanya bersifat sementara, karena hal itu didasari oleh motivasi eksternal. Untuk menumbuhkan disiplin yang lebih permanen, maka kita perlu menerapkan posisi kontrol manajemen dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu memberikan motivasi internal kepada murid. Pengalaman penerapan prinsip kontrol manajemen. Setelah mencoba melaksanakan posisi kontrol manajemen dan menerapkan segitiga restitusi, saya menemukan bahwa murid lebih terbuka dan murid dapat menambahkan keyakinan kelasnya sendiri. Tentu perasaan saya pada waktu itu sangat senang dan sangat bersemangat. Saya juga lebih santai dalam menghadapi pekerjaan sebagai kontrol manajemen. Berikut ini hal-hal yang baik dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan segitiga restitusi. Hal yang baik, anak lebih terbuka dan mengakui kesalahannya. Anak bisa menemukan sendiri solusi untuk memperkuat keyakinan kelasnya. Hal yang masih perlu diperbaiki, hendaknya pendekatan posisi kontrol manajer ini menjadi gerakan sekolah secara keseluruhan, sehingga dampaknya bisa signifikan. Sebelum belajar modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah menghukum. Karena saya beranggapan pada waktu itu, jika anak dikasih hukuman, maka anak akan menghindari tindakan pelanggaran disiplin. Perasaan saya pada waktu itu emosi, capek. Tetapi setelah saya menerapkan posisi kontrol manajer dan manajer, maka perasaan saya menjadi lebih enjoy dan santai. Ketika saya belum belajar modul ini, saya pernah juga menerapkan segitiga restitusi, tetapi penerapannya tidak utuh, hanya satu sisi saja. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi yang saya terapkan hanya bagian validasi tindakan yang salah saja. Hal-hal penting yang harus dipelajari selain materi modul ini. Karakter setiap orang berbeda-beda, sehingga dalam penerapan segitiga restitusi kita juga harus memperhatikan karakter tersebut. Ada murid yang punya karakter keras dan pembangkang, maka kita harus lebih yakin dalam penerapan segitiga restitusi. Kita harus lebih dalam lagi memvalidasi tindakan yang salah dalam penerapan segitiga restitusi. Sementara untuk anak-anak yang punya karakter lebih lembut, maka penerapan segitiga restitusi akan berlangsung dengan cepat dan lancar. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.